Allah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sama-sama. Alam semesta melukiskan, amin, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Angkat tanganmu, katakan, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata. Amin Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian kami, hanya Kau yang layak terima sembah kami. Namamu besar termulia. Katakan, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Naikkan sembahmu, naikkan syukurmu. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau hadir Tuhan. Kau bertata di atas puji-pujian kami, Kau bertata di atas sembah kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari selamanya sampai selamanya Kau Allah kami. Kau yang bertata, Kau yang kami sembah. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Jemaat Tuhan katakan, dimuliakan, dimuliakan. Amin. Kami muliakan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Kau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang mulia. Oh. Yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Jangan lebih sungguh katakan, dimuliakan, dimuliakan. Amin. Jemaat Tuhan katakan, amin.
kasih Tuhan yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nanti Ibu Keno Sumla akan memimpin doa untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala hormat, pujian dan kemuliaan Tuhan. Oh, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan sudah mati bagi kami, bangkit. Dan saat pagi hari ini, saat hari ini Tuhan, kami boleh lagi memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Tak habis-habis dan tak putus-putus kami bersyukur. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dalam ibadah pagi hari ini setiap kami Tuhan, setiap kami para pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah pagi hari ini, kami percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat bagi setiap kami. Seluruh kami boleh merasa diberkati melalui ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan anugerah-Mu. Jadi dan berlangsung seturut kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kalau kita ada di dalam keadaan susah, kalau kita ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, atau mungkin ada di dalam sakit penyakit, keadaan yang menderita, percayalah saudara, ketika kita menaikkan pujian kita, sembah kita pada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bisa kita alami. Amin. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan kita, mengubahkan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya, sebab Dia Tuhan yang ajaib bagi kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Kita mau bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Amin. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Katakan biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Haleluya. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi katakan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan.
Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sekali lagi, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Amin. Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri, kita mau terus memuji Tuhan. Sebab namanya luar biasa, namanya ajaib bagi setiap kita. Haleluya. Dengan segenap hati kita, dengan bersuka cita, kita mau sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar dari yang kuharapkan. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan, bersama Rohmu. Bersamamu kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji. Amin. Sorak kemuliaan. Katakan, sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Mari bertepuk tangan dengan segenap hati kita. Muliakan Allah kita, tinggikan Raja kita. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Haleluya. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan, bersama Rohmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Amin. Raja keagungan. Terus memuji Tuhan. Tinggi, oh, namamu dipuji. Haleluya. Hormat kemuliaan. Haleluya. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Jemaat Tuhan saja katakan, tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Tinggi, amin. Namamu dipuji. Haleluya. Kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Raja keagungan. Raja keagungan. Katakan, Raja keagungan. Raja keagungan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mengikuti persembahan pujian dari pemuda remaja GPD Maranatha Kupang, Jesus Legacy Community.
Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya. Kiranya pujian dari Jesus Legacy Youth bisa menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikutinya. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, hari-hari ini seluruh dunia sedang mengalami istilah Alkitabnya seperti kesesakan. Masa-masa yang sulit. Tetapi di masa-masa inilah, saudara, iman kita sedang diuji. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Kalau sebelum wabah corona kita diberkati dengan begitu melimpahnya, kita ada di dalam zona yang aman, yang nyaman. Tetapi waktu wabah corona menyebar di seluruh dunia, Tuhan mengizinkan untuk kita mengalami kesusahan, kekurangan. Masihkah saudara tetap percaya dan mau menyembah Tuhan?
Inilah level iman kita yang tertinggi. Ketika kita tetap setia, ketika kita mau tetap percaya pada Tuhan, taat kepada Tuhan, walaupun seakan-akan Tuhan tidak menolong kita. Kita ingat cerita Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami, Ia pasti melepaskan kami. Tapi kalau tidak pun, kami tidak akan menyembah patung itu. Ketika saudara tetap percaya kepada Tuhan, ketika saudara tetap beriman kepada Tuhan, walaupun keadaan yang terburuk, the worst situation happen in your life, kita tetap setia pada Tuhan. Amin. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita mau tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, mari kita berdiri bersama-sama, katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat
dapat mahkota kehidupan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya serahkan pada gembala sini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hari yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Juga kami memperingati kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Satu kemurahan yang besar bagi kami. Tuhan beranugerah kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Setelah kami memuji dan menyembah Engkau, siaplah kami membuka hati kami, telinga kami, pikiran kami tertuju kepadamu. Dan kiranya sementara firman-Mu ditaburkan dalam kami memperingati kenaikan-Mu ke surga Tuhan, benar-benar roh kami, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu senantiasa menjadi sesuatu yang memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan yang baru di masa-masa sekarang ini. Terima kasih Bapa, layakan kami, dan kami siap memberikan hati kami, seluruh hidup kami untuk mendengarkan, untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sampai saat ini, khususnya dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dapat bergabung bersama dengan kami, hamba-hamba Tuhan, juga jemaat GPD Maranta Kupang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena 1 tahun 1 kali ya. 1 tahun 1 kali kita memperingatinya. Itulah sebabnya tentu bukan saja yang ingin, tapi Tuhan juga ingin supaya saat kita mengikuti ibadah ini kita diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan sekadar kita ada dengar, memberikan waktu, tetapi benar-benar kita menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah kita. Puji Tuhan. Tetap semangat. Amin. Tetap sukacita. Terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Saya akan bacakan. Injil Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-50. Judul perikop ini kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara atau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini seluruh umat Kristiani, ya, walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas, ya, baik itu live streaming disiarkan, ya, media online, tetap kita penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena momen atau saat ini adalah saat-saat yang sangat berarti bagi kehidupan atau perjalanan hidup umat yang percaya kepada Tuhan. Yesus mati, bangkit, kemudian hari ini kita memperingati dia naik ke surga. Dan janjinya dia akan datang kembali. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Jadi saudara, berita kenaikan Yesus ke surga ini bukan fiksi, bukan. Tetapi ini adalah hal untuk menggenapi misi Allah yang datang ke dalam dunia. Dia melayani, dia memberikan nyawanya bagi kita,
Di dalam Injil Matius 20 ayat 28 dikatakan Yesus kembali ke surga sebagaimana yang dikatakannya. Aku dari atas, aku bukan dari dunia. Jadi setelah Yesus bangkit 40 hari kita sudah mendengar pemberitaan tentang kebangkitan Yesus. Luar biasa kekayaan firman Tuhan yang kita dengar selama kita merayakan kebangkitan Yesus. Dan hari ini kita boleh bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita lagi mendengar, untuk kita mengalami lagi berkat-berkat Tuhan lewat kenaikannya ke sorga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan peristiwa ini mungkin kita berpikir begini, sekian tahun kita merayakan, memperingatinya. Ada yang boleh, ada yang dapat merasakan berkat-berkat, ya. Ada yang membuat tema Yesus naik ke surga, berkatnya turun. Puji Tuhan. Tetapi hal yang terpenting yang kita tahu lewat firman Tuhan bahwa Yesus dia naik ke surga, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Luar biasa. Ada mungkin punya pengertian gini Bapak Ibu, sepertinya Yesus naik ke surga meninggalkan kita. Khususnya Yesus naik ke surga meninggalkan umatnya. Tidak. Tetapi Yesus naik ke surga adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Yang juga Tuhan ingin tunjukkan kepada bukan saja umat yang percaya kepada Tuhan. Bukan saja kepada sebagian orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Tetapi seluruh dunia, ulangi lagi, seluruh dunia percaya akan kenaikan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini Alkitab. Alkitab mencatat, dan Alkitab bukan cerita dongeng. Alkitab bukan fiksi tadi saya katakan. Tetapi semua adalah sudah terjadi. Dan umat Tuhan, Tuhan inginkan untuk percaya, mengimani kebangkitan Tuhan. Di dalam pembacaan kita, Lukas pasal 24, ayat yang ke-51 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, luar biasa. Yesus naik ke surga, dia juga memberkati, mendahului dia naik, dia memberkati kita. Kalau seorang yang dipanggil atau meninggal, ya, namanya dikenang, karyanya juga dikenang, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, apa yang dia sudah kerjakan itu menjadi kenangan. Tapi berbeda seperti Yesus. Yesus kita, dia naik ke surga. Setiap tahun umat Tuhan memperingatinya seribuan tahun. 2020 kita masih memperingati kenaikan Yesus ke surga. Luar biasa. Tidak ada di kolong langit ini yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara, dia naik ke surga, dia memberkati kita. Puji Tuhan, saudara, jangan ingkari berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Jangan kita ingkari berkat-berkat Tuhan, apalagi saudara mengaku-ngaku tidak pernah merasakan menerima berkat Tuhan. Dosa itu saudara. Yesus naik ke surga, mendahulinya, dia memberkati. Di dalam ayat yang ke-52 mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah. Ayat yang ketiga, mereka senantiasa berada di dalam bait dan memuliakan Allah. Saudara, imbas atau keadaan yang terjadi Yesus naik ke surga bukan kesedihan yang dia tinggalkan.
bukan kemuraman yang ditinggalkan. Ada berkat. Dan orang-orang tetap bersuka cita menyembah dia seperti pagi hari ini. Bukan saja jemaat GPD Maranatha yang memperingatinya, tetapi seluruh umat Kristiani, umat yang percaya kepada Tuhan, memperingati kenaikan Tuhan. Mari kita renungkan bahwa kenaikan Tuhan memberikan begitu banyak dampak yang positif bagi kita. Saya coba mengulangi apa saja yang Yesus sudah buat, apa yang Yesus kerjakan. 3,5 tahun dia ada di dunia. Tuhan tidak pernah melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang. Tuhan tidak melakukan hal-hal yang merusak hidup manusia. Saya heran saudara-saudara. Memang itulah dampak dari krisis kita ya. Pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini membawa begitu banyak dampak. Yang paling banyak yang terjadi apa? Kejahatan, kriminalitas. Pemberitaan terakhir saya ikuti, ada beberapa komplotan perampok ditangkap dan dikumpulkanlah itu tas-tas yang dia rampok. 98% itu wanita punya tas. Nah itu maka itu polisi katakan jangan pakai tas digantung ini, harus diselempang, dan kalau bisa jangan. Bukan saja tas dirampok, orangnya juga jatuh dan luka. Bahkan ada yang ditikam, ada yang dibunuh. Jadi dunia ini, saudara, melewati pandemi COVID-19 ini, saudara lihat bagaimana kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi. Waduh, rasa-rasanya kita malas nonton TV ya. Tetapi kita harus melihat itu, kita harus menyaksikan, karena itulah kejadian yang sedang terjadi. Berbeda dengan apa yang Tuhan buat. Yesus naik ke surga, saya ulangi lagi, dia memberkati kita. Bahkan dampaknya bagi orang-orang saat itu, mereka memuliakan Allah, senantiasa berada di rumah Tuhan, di bait Allah. Kita belum bisa berada di bait Allah ya, kita masih beribadah live streaming secara online karena itu anjuran. Lanjut, kita ingin lihat apa saja yang Tuhan sudah buat dalam peristiwa kebangkitannya. Yesus sekaligus menegaskan kepada dunia bahwa dia adalah utusan Allah. Saudara mungkin pernah dengar ada Rasul Paulus kedua. Saya juga bingung tuh Rasul Paulus kedua. Entah dari mana, dari lubang mana, dari gua mana, atau dia mengaku Rasul Paulus kedua. Yesus jelas saudara, dia datang dari surga, asalnya dari surga. Pekerjaan pelayannya terbukti memberkati dunia, memberkati banyak orang, memberkati kelompok suku, bangsa dan bahasa. Luar biasa. Percayalah bahwa berkat Tuhan juga tetap dia curahkan. Walaupun Yesus sudah naik ke surga ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini saudara tetap, amin, saudara tetap mengalami berkat Tuhan. Bisa berikan tepuk tangan bagi Allah kita, puji Tuhan. Jangan ingkari itu. Jadi kebangkitan Yesus bukan membuat kita sedih. Yesus katakan, aku tidak meninggalkan kamu piatu, tetapi aku memberikan penolong yang lain. Nah, setelah kita memperingati kenaikan Yesus, ada 10 hari doa. Ya, jemaat GPD Maranatha mengadakan doa 10 hari mulai hari ini, mulai siang ini. Hanya di siang hari, bukan malam hari. Dan kita percaya Yesus menunjukkan bahwa dia adalah utusan Allah. Dan dia kembali ke surga. Dan firman Tuhan katakan dia sedang menyiapkan berkat bagi kita. Bagian yang lain kita akan lihat
Saudara-saudara, ketika dia berpisah meninggalkan kita, dia memberkati kita. Dan jangan kita lupakan saudara-saudara bahwa Yesus dia bukan meninggalkan kita, terus dia tidak memberikan jaminan kepada kita, tidak. Firman Tuhan suratan Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Yesus sudah naik ke surga. Tetapi suratan Ibrani katakan dia tidak sekali-kali meninggalkan kita, tidak membiarkan kita. Percaya saudara. Ada yang menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini atau corona ini masih ada 2 tahun ke depan. Wow. Jadi umat manusia, bukan saja bangsa Indonesia, bukan saja warga Kupang, umat manusia di dunia ini harus waspada. Mau sehat, tidak kena virus corona, ada aturan-aturannya. Tetapi saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus katakan, aku tidak membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dikatakan selanjutnya di dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tadi ayat katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi di dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Luar biasa. Jadi Yesus, betul Yesus katakan, aku tidak meninggalkan kamu. Aku akan menyertai kamu. Bagian yang kita akan lihat, Yesus naik ke surga, puji Tuhan, memberkati kita. Dan apa? Roh Kudus dia berikan kepada kita. Bagaimana peran Roh Kudus? Dia akan menguatkan kita. Dia akan menghiburkan kita. Ini yang kita tunggu. Ini yang kita perlu. Betul tidak Bapak Ibu? Saudara-saudari jemaat GPD Maranatha Kupang. Kita perlu kekuatan. Kita saat-saat kita sedang menghadapi keadaan yang sekarang ini, kita perlu kekuatan. Dan firman Tuhan katakan, Yesus katakan, aku memberikan dia, aku mengutus dia. Dia akan senantiasa menyertai kita. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Waduh, luar biasa. Memang canggih Tuhan kita ya. Tidak ada Tuhan seperti Allah kita. Tidak ada Allah seperti Tuhan kita. Dia yang akan dikatakan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Mengingatkan kita. Jadi jangan ingat, aduh Tuhan naik ke surga, saya susah, saya sedih. Aduh Tuhan, saya sekarang menghadapi pandemi COVID-19 ini, saya tidak kuat, saya lemah. Tuhan katakan, aku akan memberikan penolong itu. Dan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kuasa Roh Kudus akan menyertai, menguatkan, perhatikan Bapak Ibu, menuntun, menopang, menolong kita dalam segala hal. Waktu saya coba renungkan ayat ini, dalam segala hal. Bukan pada waktu kita belum alami keadaan seperti ini. Kita tidak pernah menyangka Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Maranatha, kita tidak menyangka keadaan ini akan jadi. Tetapi waktu saya baca ayat ini, betul.
Apa yang Tuhan tuliskan itu sudah Dia berikan kepada kita untuk menopang kita, menolong kita, menguatkan kita. Yesus, Dia menolong kita dalam segala hal. Puji Tuhan. Jadi jangan ragukanlah kalau saudara sudah di dalam Tuhan, kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Jangan. Mungkin pada hari ini saudara bilang, mana pertolongan Tuhan? Saya sudah berdoa. Saya sudah berseru kepada Tuhan. Saya sudah bersedia minta tolong. Saudara, imani. Tuhan tidak ikut pikiran kita. Tuhan tidak ikut kemauan kita. Kemauan manusia itu beragam. Dan sering kemauan manusia itu menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan tahu kapan Dia akan berikan, kapan Dia akan tolong. Ada saat di mana Tuhan akan tunjukkan kekuatannya. Dan kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Dia yang akan menolong kita dalam segala hal. Yesus ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa. Saudara percaya saudara ada tempat di surga? Percaya? Amin. Ya. Tempat kita sekarang Kupang, aduh, susah, payah, sulit. Tetapi Yesus katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Di mana aku berada. Jadi Tuhan katakan, aku memberikan kepadamu segala hal. Bahkan tempat pun Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara mau pilih tempat mana? Yang maju, yang hebat, yang modelnya mutakhir dan lain sebagainya. Tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita adalah tempat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagian ini saya ingin ingatkan kepada saudara. Tuhan naik ke surga, Dia menyediakan tempatnya bagi kita. Kita tidak usah khawatir. Tapi ingat, tempat kita yang Tuhan sediakan bukan menurut kemauan kita. Itulah sebabnya saudara padankan dirimu, hidupmu, untuk tetap ikut seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan ingini, supaya satu waktu Dia akan jemput kita, tempat kita. Wah, luar biasa. Tempat kita adalah tempat yang indah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan ragukan kebaikan Tuhan, jangan khawatir, karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 3. Dan kalau Tuhan menyediakan tempat bagi kita, sekali lagi saya katakan, bukan menurut kehendak, ukuran, keinginan, model kita, tidak. Ikut kehendak Tuhan. Nah, nyanyian katakan, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Berarti saudara sedang membawa dirimu ada di dalam kehendak Tuhan. Jangan khawatir saudara. Saudara ikut kehendak Tuhan, saudara akan terima berkat Tuhan. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya saya katakan, kita patut bangga punya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Karena kasih-Nya tak terbatas atas kita. Puji Tuhan. Jadi bangga saudara. Jangan sedih, jangan susah. Sekalipun kita disertai dengan keadaan sekarang ini mungkin menyesakkan kita, mengkhawatirkan kita. Jangan susah, jangan lemah, jangan khawatir. Dia naik ke surga, Dia berikan penolong yang lain. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menopang kita. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, berdoa di dalam Roh Kudus. Saat saudara berdoa, saudara mendapat kekuatan yang bersumber dari Tuhan,
yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita juga akan menerima roti dan anggur, perjamuan Tuhan. Saudara-saudari, melambangkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tak berujung. Kasih Tuhan yang tak berhingga. Kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas itu yang Dia nyatakan bagi kita. Dan mari kita tetap percaya akan firman Tuhan. Saya katakan kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Karena di saat kita melakukan kehendak Tuhan, kita mengalami begitu banyak berkat Tuhan, janji-janji Tuhan yang Dia nyatakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, siapkan roti, anggur yang sudah diberikan kepada saudara. Saudara bisa bangkit berdiri, pegang roti di tangan kanan. Roti di tangan kanan. Kita naikkan pujian kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan yang tak berujung, yang terus menjadi bagian kita. Amin. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Oh, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Di dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus. Ya, kasih Yesus mengalir dalam. Terima kasih Tuhan. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Di dalam kasih-Mu ku merasa. Saudara, angkat tinggi-tinggi roti, dengar firman Tuhan, kemudian kita makan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Angkat anggur tinggi-tinggi,
Dengarkan firman Tuhan, kemudian kita minum bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Letakkan cawan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hati. Angkat tangan kita, saudara-saudara, jemaat Tuhan, angkat tangan kita. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku, oh, seperti sungai yang tak pernah. Ya kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kiranya apa yang kami terima, roti dan anggur yang berbicara tentang tubuh dan darah-Mu yang sudah berkorban bagi kami, Tuhan itu senantiasa menyegarkan hidup kami di saat-saat yang paling menakutkan, mengkhawatirkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berita firman-Mu, Engkau tidak akan meninggalkan kami piatu, tapi Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu yang akan menopang kami, menguatkan kami, bahkan memberkati kami sepanjang hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami nikmati berkat-Mu ya Tuhan, lewat pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Yang lemah Engkau sudah kuatkan, amin. Yang susah Engkau sudah hiburkan. Yang dalam keadaan sakit, di dalam nama Yesus, Tuhan sudah jamah pulihkan. Belas kasihan Tuhan menjadi bagian mereka, dan mereka boleh merasakan kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat bagian yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Oh, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kita akan berdoa untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat berkat-berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau sudah berbicara bagi kami melalui firman-Mu pada hari ini, dan juga kami sudah terima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, kami mengalami kekuatan yang baru bagi setiap kehidupan kami. Kami mengalami kesembuhan bagi sakit Yesus. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang memberi dengan hati yang tulus. Kami percaya semua yang ada dalam hidup kami berasal dari Tuhan. Kami beri karena kami mau taat kepada Tuhan, dan karena kami mau mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya.
buatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, khususnya Jemaat GPD Maranatha, kita sudah mengikuti pengumuman dan kita akan akhiri ibadah live streaming ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa atau doa berkat bagi saudara. Angkat tangan saudara. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada
syukur bagi. Berkat Tuhan terus menyertai kita, rumah tangga, pekerjaan, hidup pribadi kita, bahkan rencana-rencana kita ke depan menyertakan Tuhan. Maka berkat Tuhan bagi tubuh, jiwa dan roh kita akan terus memenuhi. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ini kami mendapat lawatan Roh Kudus dan kami mendapat kekuatan yang baru yang bersumber daripada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kami. Berkat dari Allah Bapa di dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kerja kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai, memimpin, memberkati kita dengan limpahnya, baik itu dengan berkat-berkat jasmani teristimewa, berkat-berkat rohani, mulai saat pagi hari ini, besok, manakala Tuhan datang kembali, bahkan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah live streaming ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan Saat badai menerpa hidupku, di dalam-Mu aku tenang. Sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi Di dalam hidupku tak pernah ku ragu, ku tetap percaya.
pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu,